Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثامن عشر حديث yang ke-18 Al-Khuluqul Hasan, budi pekerti yang baik. An Abi Dar Jundub bin Janadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang, Abi Dar dan Mu'ad bin Jabal. Bisa jadi hadis ini diriwayatkan melalui dua orang, kronologinya yaitu Nabi SAW berpesan atau menasehatkan Abi Dar, namun di situ juga dihadiri Mu'ad bin Jabal. Artinya ingin berbicara dengan satu orang, ternyata pada saat itu ada dua orang. Maka hadis ini diriwayatkan oleh dua orang. Atau salah satunya bisa jadi Rasulullah berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, kemudian di situ juga ada yang namanya Abi Dar. Nah, Abi Dar ini sendiri termasuk daripada sahabat Nabi SAW yang nama aslinya adalah Jundub bin Janadah. Zar itu adalah anaknya. Zar itu adalah anak-anaknya. Zar anaknya, ayahnya Abi Dar, ayah daripada Zar. Al-Ghifari yaitu sebuah julukan bagi beliau karena beliau adalah orang yang ketika mendengar kenabiannya Nabi kita Muhammad langsung masuk Islam. Langsung masuk Islam. Nah, ceritanya bagaimana? Ceritanya beliau pada saat itu mendengar kalau di kota Mekah ada seseorang yang mengaku sebagai nabi. Ada seseorang yang mengaku sebagai nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengutus saudaranya yang bernama Anis dan Abi Dar, kemudian Anis, dua saudara ini ahli syair. Ahli syair artinya penyair. Ya, kalau zaman dahulu penyair itu kaya. Kenapa? Setiap syairnya itu dibayar oleh orang. Semakin tinggi dia memuji seseorang, semakin banyak uang yang dia dapat. Ya, pandai lambung orang bahasa sekarang ini. Ngelambung. Dulu Ka'bah itu Pak, sebelum kiswah itu ditulis ayat-ayat Al-Quran, dulu itu syair. Sebelum Al-Quran diturunkan itu tulisannya syair. Qabilah ini mengutus seorang penyair. Nanti dia menciptakan kalimat untuk memuji Ka'bah. Nah, terus syairnya itu diabadikan di kiswah Ka'bah. Dan kiswah Ka'bah dulunya tidak hitam.
Ya, bermacam-macam warna. Pernah warna kuning, pernah warna merah, pernah warna coklat, pernah warna hijau, pada akhirnya diganti hitam dengan satu warna saja. Ya. Itu kiswah Ka'bah itu tulisan beberapa penyair. Abi Dzar ini termasuk penyair handal. Begitu juga adiknya yang bernama Anis itu lebih handal lagi. Falamma raja'a ilaihi sa'aluhu amma ra'a, maka dia utus Anis ke Mekah untuk mencari tahu apa benar ada orang mengaku sebagai nabi. Maka kemudian Anis mendatangi kota Mekah, dan setelah beberapa saat dia kembali ke Abi Dzar untuk menyampaikan berita yang dia lihat, informasi yang dia lihat. Apa kata beliau? Ra'aituhu yaz'am anna Allah arsalahu wa ra'aituhu ya'mur bimakarimil akhlaq. Saya melihat sendiri bagaimana Muhammad itu mengaku bahwasanya dia adalah merupakan utusan Allah. Tapi di samping itu, ketika dia mengaku sebagai utusan Allah, ternyata kita mendapatkan budi pekertinya sangat luar biasa. Akhlaknya baik. Qala famadha yaqulu an-nas fihi? Nah, ngaku sebagai nabi, kemudian dilihat apa? Akhlaknya bagus. Yang ditanya oleh Abi Dzar bukan ditanya apakah orang beriman, tidak. Tapi yang ditanya bagaimana respon orang-orang yang ada di sekeliling orang yang mengaku sebagai nabi itu. Famadha yaqulu an-nasu fihi? Dijawab oleh Anis tadi, yaquluna innahu sya'irun wa kahinun wa sahirun. Tapi sebaliknya, di saat orang ini mengaku dia sebagai utusan Allah, padahal akhlaknya baik, tapi justru orang-orang yang di sekelilingnya menuduh dia ini adalah penyair. Kenapa Nabi Muhammad dituduh sebagai penyair? Karena seringkali orang-orang itu tertarik ke dalam agama Islam melalui wahyu-wahyu yang Nabi kita Muhammad SAW sampaikan kepada mereka. Makanya itu dianggap penyair. Mereka menganggap Al-Quran itu adalah syair, padahal bukan syair. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu ada yang namanya surah Asy-Syu'ara. Betul? Surah itu untuk membantah siapa? Membantah mereka yang menuduh bahwasanya Al-Quran itu adalah syair. Nah, adalah syair. Makanya ada tantangan dari Allah. Ya. Qul law kanatil jinnu wal insu ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli. Kalau memang ini syair kata Allah, katakan kepada manusia dan para jin semuanya bersekongkol, bersatu antara jin dengan manusia untuk menciptakan satu ayat saja yang seperti Al-Quran, maka mereka tidak akan bisa. Inilah yang disebut dengan kalamullah, bukan kalamun nas. Ya, ini yang disebut dengan firman Allah Ta'ala, bukan omongan buatan manusia. Nah, kemudian ya, Nabi SAW dituduh sebagai kahin. Kahin itu adalah dukun, wasahirun, dan kemudian dituduh sebagai seorang penyihir. Lalu bagaimana tanggapan anda wahai Anis? Kata Abu Dzar, wallahi innahu lasadiqun, demi Allah sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Wa innahum lakadzibun, dan orang-orang yang menuduhnya itu justru pembohong. Yang dituduh itu benar, yang menuduh itu adalah pembohong. Falamma sami'a dzalika intalaqa hatta ata Makkah. Maka tatkala Abu Dzar mendengar, dia penasaran. Ya sudah, saya simpulkan bahwasanya saya harus berangkat ke kota Mekah. Ya, saya harus berangkat ke kota Mekah, Abi Dzar. Ketika sampai di kota Mekah,
Ada yang riwayat mengatakan dia menemui seorang laki-laki. Ada juga yang mengatakan yang dia temui itu adalah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka kemudian dia bertanya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian oleh Sayyidina Ali dibawa kepada Nabi kita Muhammad. Ketika bertemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dia menetap di kota Mekah dalam beberapa hari menunggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala bertemu, maka kemudian faja'an Nabi fastalama al-hajar wa tafa bil baitik thumma shalat. Dia lihat Nabi dari jauh. Dilihatnya jalannya Nabi, gerak-gerik Nabi, ya. Ternyata dilihat Nabi bawaannya tenang. Begitu sampai di kota Mekah, di Ka'bah, Nabi kemudian tawaf. Maka kemudian Nabi SAW mengucapkan salam kepada Hajar Aswad. Dan kemudian tawaf, kemudian salat sebagaimana yang dilakukan oleh jamaah umrah, ya. Maka kemudian ini Abu Dzar, ya, kemudian mengucapkan salam, Assalamu alayka ya Rasulullah, keselamatan atasmu wahai utusan Allah. Nah, di sini yang unik. Umumnya para sahabat yang pada saat itu belum masuk Islam, mereka enggan menyebut Rasulullah. Mereka nyebut nama saja Muhammad, sebagaimana yang terjadi dengan Nabi kita Muhammad dan Abu Sufyan. Abu Sufyan yang pada saat itu belum memeluk agama Islam, ya, hanya mau menulis perjanjian itu dengan nama Muhammad tanpa Muhammadur Rasulullah. Ditanya, kenapa tidak tulis dengan Muhammad Rasulullah? Kalau saya tulis berarti saya mengakui ini benar utusan Allah. Makanya tidak saya tulis, kata Abu Sufyan. Ini belum beriman. Tapi uniknya Abi Dzar ini, walaupun belum beriman, dia sudah mengatakan Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, menunjukkan bahwasanya di dalam dirinya sudah ada tanda-tanda petunjuk atau hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salamnya. Maka kemudian apa yang terjadi? Tanpa basa-basi, tanpa A, tanpa B, Abi Dzar Al-Ghifari langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwasanya engkau adalah merupakan utusan Allah. Rasulullah bertanya, engkau siapa? Saya Abi Dzar. Dari mana? Dari Ghifar. Man Ghifar? Wa akhbarhu bimakkati tilkal maddah wa bitama'i fa amar biruju' ila qaumin yukhbirahum. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, beliau itu adalah Al-Ghifari. Kenapa Al-Ghifari? Karena salah satu makna daripada Al-Ghifar menunjukkan tempat, ya. Ada juga yang mengatakan dia mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Abi Dzar kemudian mengumumkan keislamannya. Bahkan pada saat itu bagaimana Abi Dzar, ya, dengan lantang mengatakan bahwasanya barang siapa, ya, yang sekarang ini tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka saya umumkan untuk berperang dengan mereka. Langsung Sayyidina Umar, tidak boleh seperti itu, katanya. Tidak boleh. Dilarang oleh Sayyidina Umar. Kenapa dilarang? Karena setidaknya, ya, jangan gembar-gembor terlebih dahulu. Ya. Maka Sayyidina Umar menginginkan Abi Dzar untuk merahasiakan terlebih dahulu keislamannya sampai beliau itu pulang ke kampung halamannya. Ya. Andaikan pada saat itu Abi Dzar gembar-gembor, khawatir Nabi kita Muhammad itu mendapat tekanan kembali daripada orang-orang kafir. Ya. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu min awiyatil ilmi wa syahida lahu al-Mustafa bi annahu asdaqun nas lahja. Dan Abi Dzar Al-Ghifari ini termasuk sahabat Nabi yang memiliki keilmuan yang luas, dan beliau juga termasuk, ya, apabila berbicara, ya,
bicaranya itu dipercayai oleh Nabi SAW. Dan Abi Dzar Al-Ghifari ini, ya, beliau adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW yang mendapatkan keistimewaan daripada Nabi SAW. Dikatakan bahwasanya la yamutanna rajulun minkum bi falatin min al-ardi yashhaduhu usabatu minal mu'minin. Bahwasanya Nabi SAW memberikan kesaksian Abi Dzar Al-Ghifari, ada salah seorang di antara kalian yang akan meninggal, yang mana meninggalnya itu adalah merupakan, ya, musibah terbesar bagi orang-orang yang beriman. Yang dimaksud di situ adalah Abi Dzar Al-Ghifari. Kemudian hadis ini yang kedua diriwayatkan oleh siapa? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Beliau adalah merupakan sahabat Nabi yang masuk Islam di umur berapa? Di umur 18 tahun. Wa ba'athatuhu ila Yaman fi jama'atin minal muhajirin wal ansar. Mu'adz bin Jabal ini termasuk sahabat Nabi yang Nabi utus menjadi delegasi ke mana? Ke negeri Yaman. Yang mana pada saat itu Mu'adz bin Jabal memimpin dua kelompok, yaitu kelompok Muhajir dan Ansar yang mengikutinya sebagai utusan ke negeri Yaman. Radhiyallahu ta'ala anhuma ajma'in. Semoga Allah meridai antara Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari dan saudaranya Anis, dan begitu juga Sayyidina Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum ajma'in. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau berpesan bahwasanya ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Haitsuma kunta. Ya, sudah dijelaskan tadi pesan Nabi SAW ini kepada Sayyidina siapa? Abi Dzar atau Sayyidina Mu'adz. Apa pesan Nabi SAW? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Bisa dibaca ittaqullah, bisa dibaca ittaqillah. Tapi ingat, kalau dalam bahasa Arab, ya, menyuruh orang banyak ittaqullah, sebagaimana yang dibaca oleh khatib. Ittaqullah pakai waw dan alif. Ya. Tapi kalau menyuruh satu orang, ittaqillah. Ittaqillah. Kalau satu orang tujuannya bukan ittaqullah tapi ittaqillah. Tapi kalau untuk lebih daripada 2 orang, 3 orang ke atas, sebagaimana khatib ketika berada di atas mimbar menyampaikan khutbahnya, yaitu ittaqullah. Kalau khatib bilang ittaqillah, salah. Tidak sah. Kenapa? Karena seruan itu untuk satu orang, sedangkan yang hadir Jumatan ini lebih daripada satu orang. Dan dia harus memakai kalimat ittaqullah. Ittaqullah. Haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah. Haitsuma kunta, ay fi makanin wa ay zamanin kunta fi, dimanapun dalam keadaan apapun kalian. Fa innallaha ta'ala muttali'un 'alaika, karena sesungguhnya di mana kalian berada dan kapanpun kalian berada, niscaya kalian senantiasa dipantau dan diawasi oleh Allah. La takhfa 'alaihi khafiyah, tidak ada yang dapat disembunyikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW memerintahkan kita untuk bertakwa dimanapun dan kapanpun. Apa pesan Nabi? Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Menunjukkan bahwasanya dimanapun kita berada dan kapanpun tidak ada yang bisa kita sembunyikan daripada Allah. Maka apa yang harus kita tampakkan? Yang harus kita tampakkan adalah ketakwaan kita kepada Allah. Orang tidak akan bisa menyembunyikan
sifatnya, perilakunya, kapanpun ketika dia itu dilihat oleh Allah. Walaupun di depan manusia dia bisa menyembunyikan, tapi di depan Allah tidak bisa. Ada orang yang kalau berbicara itu suka berbohong. Ya, suka berbohong. Tapi di depan manusia dia mengolah seakan-akan dia itu berkata benar. Dan manusia percaya. Manusia bisa percaya bahwasanya perkataannya benar walaupun hakikatnya itu bohong, tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala tetap dia itu dicap sebagai pembohong. Walaupun manusia di sekelilingnya itu mengira bahwasanya dia termasuk orang yang berkata benar. Nah, ini makna daripada bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, karena kita tidak bisa menyembunyikan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita, apa yang sudah menjadi tabiat kita, apa yang pernah kita lakukan daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa kita sembunyikan. La yakhfa alaihi khafiyah. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di dunia ini daripada pantauan Allah. Itu pertama. Yang kedua, wa hadza min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk salah satu daripada kelebihan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad yang diberi gelar Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Kalimatnya singkat tetapi memiliki makna yang sangat luas. Kalimatnya singkat tetapi memiliki makna yang sangat luas. Dan ini menunjukkan bagaimana di dalam diri Nabi SAW memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Orang yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi ketika berbicara tidak bertele-tele, betul tidak? Yang disampaikan singkat, padat, kemudian jelas. Ini yang dimaksud dengan Jawami'ul Kalim. Biasanya ada orang ingin memahamkan orang lain dengan cara bertele-tele. Bukan maksudnya bertele-tele, tapi memang tingkat pengetahuannya itu sampai di situ. Jadi dia cerita begini. Jadi itu seperti ini dan lain sebagainya. Orang dengar aja dari awal sampai akhir. Akhir itu dia bilang apa? Paham enggak? Enggak paham, Pak. Padahal yang sudah diceritakan itu cukup lama, masih tetap enggak paham. Berarti dia tidak menguasai Jawami'ul Kalim. Sementara baginda Nabi SAW, salah satu kelebihannya adalah Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Jawami'ul Kalim, kalimatnya singkat tetapi mudah untuk difahami. Apa buktinya? Ini pesan Nabi. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa itu kalimatnya panjang enggak? Enggak. Takwa itu hurufnya banyak enggak? Enggak. Ya, takwa itu tidak banyak, kalimatnya tidak panjang. Tetapi takwa itu memiliki makna yang luas. Ya, tetapi takwa itu memiliki makna yang luas sehingga dari ketakwaan itu lahir beberapa makna dari beberapa orang-orang soleh. Di antaranya Sayyidina Ali mengartikan takwa itu apa? Kata Sayyidina Ali, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Ya, oase takwa itu, hakikat daripada takwa itu apa? Takwa itu sebenarnya adalah bagaimana takutnya kita kepada Allah. Sampai di situ tidak. Al-khawfu minal jalil wal 'amalu bitanzil. Orang kalau takut kepada Allah, niscaya dia itu mengamalkan atau mempersiapkan dirinya beramal terhadap apa yang diperintahkan. Ngakunya takut kepada Allah, tapi solat tidak mau, dia tidak takut kepada Allah. Ngakunya takut kepada Allah, belajar tidak mau, dia tidak takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, al-amalu bitanzil. Apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, mereka amalkan, mereka kerjakan. Kata Allah, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Kata Allah, dirikan salat di duluki syamsi, di mana pada saat matahari itu telah tenggelam. Al-Quranul Fajri,
sampai kapan? Sampai matahari itu terbit, maka dia laksanakan salat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal qaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas." Orang yang bisa menahan emosinya, orang yang bisa memaafkan kesalahan manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wallahu yuhibbul muhsinin." Berarti termasuk orang-orang yang Allah cintai. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dia laksanakan. Ini yang dimaksud daripada ketakwaannya kepada Allah. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, wal qana'atu bil qalil. Orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang diberikan oleh Allah kepada dirinya itu sedikit. Walaupun jatahnya sedikit, dia bersyukur. Ya. Walaupun jatahnya itu sedikit, dia bersyukur. Tidak menunggu banyak baru bersyukur. Ini terkadang manusia nunggu banyak baru syukur. Sedikit dia tidak bersyukur. Salah. Yang namanya syukur itu adalah seberapapun yang Allah tentukan untukmu, maka engkau wajib untuk bersyukur. Man lam yashkur al-qalil la yashkur al-kathir. Tidak bersyukur terhadap yang sedikit, berarti dia juga tidak bersyukur kepada yang banyak. Yang sedikit saja tidak disyukuri, apalagi yang banyak. Itu tanda orang yang bertakwa. Yang keempat, wal isti'dad liyaumir rahil. Tanda orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali, adalah orang yang telah mempersiapkan bekalnya, mempersiapkan dirinya. Mempersiapkan untuk apa? Mempersiapkan untuk hari esok, yaitu menghadapi yang namanya kematian. Maka tidak termasuk cermin atau kriteria orang yang bertakwa apabila 4 hal ini tidak ada di dalam dirinya. 4 hal ini tidak ada di dalam diri kita, maka kita tidak termasuk orang yang bertakwa. Apa yang pertama? Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wal qana'atu bil qalil, senantiasa qanaah, merasa cukup terhadap yang sedikit. Wal isti'dad liyaumir rahil, dan mempersiapkan bekal untuk diri kita ya menghadapi hari kematian. Ini yang dimaksud dengan ketakwaan. Ketakwaan tidak bisa dilihat dari pakaian. Ketakwaan tidak bisa dilihat dari kata-kata. Ketakwaan itu dilihat bagaimana sikapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa takut. Kemudian apa yang Allah perintahkan dia kerjakan. Apa yang Allah larang dia jauhi. Kemudian bersyukur terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan memperbanyak amal. Dan menjadikan amal ini bekal untuk menuju alam akhirat. Wa qala ba'duhum, itu menurut Sayyidina Ali. Tapi versi lain ada juga. Yang namanya takwa itu apa? Yang namanya takwa itu adalah alla yaraka haitsu nahaka wa la yafqiduka haitsu amaraka. Sebagian orang saleh mengatakan yang namanya takwa itu adalah ketika ada kebaikan, Allah mendapatkan dirimu masuk dalam kebaikan tersebut. Ya, ketika dikumandangkan solat, Allah mendapati kita masuk bagian daripada saf orang-orang yang melaksanakan solat. Kemudian ketika ada kemaksiatan, Allah tidak mendapatkan kita bagian daripada kemaksiatan tersebut. Ini hakikat daripada takwa. Nah, jangan sampai sebaliknya. Atau misalkan dipukul rata, solat rajin, dangdutan juga rajin. Ya enggak? Solat rajin, dangdutan rajin. Oh, Masya Allah. Jadi panitia Maulid Nabi, panitia Isra Mi'raj. Jadi juga panitia malam tahun baru. Dia yang menyediakan trompetnya, dia yang menyediakan mereconnya, dia yang menyediakan jagung bakarnya. Ini bingung malaikat mau dicatat apa nih? Ya enggak? Jangan. Berarti belum bertakwa. Pak Ustaz,
nak jadi lurus benar tak akan bisa. Siapa bilang tak bisa? Kita harus menjadi orang yang lurus, ahli istiqamah. Apa itu istiqamah? Istiqamah itu artinya menjadikan dirinya itu sepenuhnya mencintai Allah dengan melaksanakan ketaatannya kepada Allah. Ini yang dimaksud istiqamah. Ya, ini yang dimaksud dengan istiqamah. Buah daripada istiqamah itu menjadikan diri kita cinta kepada Allah dengan pembuktian apa yang Allah perintahkan kita laksanakan. Nah, ini maksud daripada hakikat takwa di antaranya adalah ya apa? Alla yaraka haitsu nahaka wa la yafqiduka haitsu amaraka. Di saat Allah perintahkan salat, kita masuk bagian ahli salat. Di saat Allah perintahkan sedekah, kita masuk daripada ahli sedekah. Di saat Allah perintahkan baca Quran, kita masuk bagian daripada orang-orang yang membaca Quran. Tak kala Allah melihat ada yang maksiat, maka kita tidak termasuk daripada bagian ahli maksiat. Maka ini dimaksud dengan takwa. Wa qala ba'dul 'arifin li syaikhihi, ahli ma'rifat ya bertanya kepada para gurunya, apa? Wahai guru, berikan wasiat kepada kami. Kata guru-guru ahli ma'rifat, mereka bilang begini, usiqallah biwasiyatin rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Saya wasiatkan kalian sebagaimana Allah mewasiatkan kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akhir. Apa wasiatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sesungguhnya telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang menerima kitab. Siapa? Orang-orang terdahulu. Ada yang namanya kaum 'Ad, ada yang namanya kaum Tsamud dan seterusnya. Ada yang namanya Bani Israel, ada yang namanya Hawariyun, ya, dan seterusnya. Umat-umat Nabi terdahulu mereka sudah diberikan wasiat oleh Allah. Apa wasiatnya? Takwa kepada Allah. Berarti kesimpulannya takwa ini adalah merupakan nasihat, wasiat, pesan yang telah ada sejak dahulu. Bukan saja sejak Nabi Muhammad diutus, tapi sebelum Nabi kita Muhammad diutus, pesan takwa ini sudah ada. Pesan takwa ini sudah ada. Okay. Wa qala rajulun Yunus bin Ubaid rahmatullahu taala alaihi awsini fa qala usika bi taqwallah. Wa qila inna li taqwallah ta'ala fawaid katsira. Sesungguhnya takwa kepada Allah memiliki manfaat yang sangat besar. Pertama, takwa itu bisa menjadikan penjagaan bagi diri kita. Jadi tameng. Tameng. Apa kata Allah? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Apabila kalian bersabar dan kalian bertakwa, sesungguhnya pengaruh mereka tidak akan menjadikan kalian itu berbahaya, tidak akan membahayakan kalian. Ini salah satu fungsi daripada takwa. Kemudian takwa itu bisa untuk memperbaiki amal dan memperbaiki dosa, artinya menghapus dosa. Apa kata Allah? Ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Bertakwalah kalian kepada Allah, karena dengan ketakwaan itu bisa memperbaiki amal kalian. Kemudian menjadikan kalian itu mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan takwa itu bisa menimbulkan mahabbah, kecintaan. Apa kata Allah? Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan dengan takwa itu kita dimuliakan oleh Allah. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Dan dengan takwa itu seseorang mendapatkan kabar gembira ketika dia itu akan meninggal. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahum busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka orang yang beriman adalah merupakan orang yang bertakwa.
dan mereka akan mendapatkan kabar gembira di dunia, dan begitu juga mereka akan mendapatkan kabar gembira di akhirat. Dan dengan takwa orang akan mendapatkan apa? Perlindungan, keselamatan daripada azab api neraka. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma nunajjiyal ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan siapa? Mereka kelompok orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian dengan takwa orang itu akan kekal di dalam surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan daripada Allah, yang mana ampunan daripada Allah, Allah akan berikan surga seluas langit dan bumi, yang kesemuanya itu kenikmatan dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Intinya, takwa itu adalah kabar gembira. Takwa itu adalah jaminan. Takwa itu adalah kebaikan, kemuliaan, keagungan. Orang yang ingin mencari kebaikan tanpa melalui jalan ketakwaan tidak akan bisa. Orang yang ingin mencari kebahagiaan tanpa melalui jalan ketakwaan tidak akan bisa. Orang yang mencari kemuliaan, kebaikan, keagungan, ya, kedamaian dan seterusnya tanpa melalui jalan ketakwaan maka tidak akan bisa. Maka pantas Nabi SAW berpesan kepada kita umatnya agar senantiasa bertakwa kepada Allah, karena dengan takwa ini merupakan kunci kenikmatan, kunci kebahagiaan di mana? Di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua termasuk ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, ittaqillah haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanah. Takwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Lanjutan hadisnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ini pernah kita dengar ada orang mengartikan begini. Dan barengilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Itu gimana maksudnya? Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan barengilah perbuatan buruk dan perbuatan baik. Dia artikan apa? Dia artikan taat juga tapi maksiat juga. Ini kacau, ini artinya seperti ini. Berarti tidak bertakwa. Hati-hati. Ada orang mengartikan seperti ini. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ya. Jadi dia bilang barengi kemaksiatan dengan ketaatan. Jadi kita itu ya walaupun taat kepada Allah tapi maksiat itu boleh juga katanya. Kenapa? Ini kacau nih saya bilang. Kalau diartikan seperti ini kacau. Yang dimaksud wa atbi'is sayyi'atal hasanah itu bukan kita melakukan ketaatan dan kemaksiatan. Bukan kita melakukan kemaksiatan dan ketaatan, tetapi ketaatan yang kita bangun bisa menghapus kemaksiatan yang masa lampau. Kebaikan yang kita bangun, kebaikan yang kita lakukan sekarang ini bisa menjadi wasilah perantara dihapusnya maksiat kita di masa lalu. Dihapusnya maksiat kita di masa lalu. Dan ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Innal hasanat yudhibanas sayyiat. Sesungguhnya perkara-perkara baik, amal-amal soleh dapat menggugurkan dosa-dosa yang kita miliki. Bukan taat juga, maksiat jalan terus. Jadi STMJ. Ya, salat terus, maksiat jalan. Ya, tidak boleh seperti itu. Kalau seperti itu, salatnya rajin, maksiatnya juga rajin, berarti salatnya tidak beres. Ya, sudah. Wa'lam anna al-hasanat minha yukaffiru dzambi as-sabiq duna al-lahiq. Ketahuilah, kata beliau,
Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan dapat menghapus dosa yang telah lalu, tapi tidak dapat menghapus dosa yang akan datang. Kasaumi yaumi Asyura, seperti hari Asyura, puasa hari Asyura. Manfaatnya apa? Menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, zahirnya hadis ini bagaimana keistimewaan yang dimiliki umat Nabi Muhammad ini. Andaikan, ini diceritakan di sini tambahan, apabila ada di antara kita yang bermaksiat, maka malaikat yang berada di sebelah kanan berkata kepada malaikat yang berada di sebelah kiri, wahai malaikat, tahan dulu, jangan ente catat. Kenapa tidak dicatat? Ini udah maksiat, kata malaikat sebelah kiri. Apa kata malaikat sebelah kanan? Biarkan beberapa saat, barangkali setelah maksiat dia akan bertaubat kepada Allah. Kalau misalkan kita maksiat kemudian langsung bertaubat, maka maksiat tidak dicatat, taubat kita dicatat oleh malaikat. Tapi kalau misalkan maksiatnya kita biarkan tanpa adanya taubat, maka maksiat itu kemudian baru dicatat oleh malaikat. Ini yang dimaksud dengan apa namanya, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Jadi dosa bisa berguguran dengan amal soleh, tapi ingat, itu hanya dosa kecil. Adapun dosa besar tidak bisa berguguran dengan amal soleh. Satu-satunya cara dosa besar itu gugur, diampuni oleh Allah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menepis, ya, menolak anggapan orang-orang bahwasanya, ya, orang yang meninggal sekalipun di masa hidupnya itu meninggalkan sholat, maka dia bisa diampuni dosa-dosanya hanya dengan membacakan tahlil untuknya. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Sebanyak apapun tahlil yang kita baca untuk orang yang meninggal ini meninggalkan sholat, tetap dia akan mempertanggungjawabkan sholatnya di hadapan Allah. Perkara wajib, salat, puasa Ramadan, zakat, itu tidak akan pernah gugur kecuali diganti dengan hal yang sama. Kecuali diganti dengan hal yang sama. Makanya orang yang meninggalkan salat di dunia, ya, kemudian dia meninggal tanpa adanya taubat kepada Allah dengan mengganti salatnya, maka dia tetap akan mempertanggungjawabkan salatnya di hadapan Allah. Makanya dalam mazhab Syafi'i tetap wajib mengqadha salat. Seberapa banyak salat yang kita tinggalkan dulu masa-masa kita nakal, wajib kita qadha. Wajib kita ganti. Pak Ustaz, tidak cukup dengan taubat? Tidak cukup. Taubat itu kalau kita zina, taubat itu kalau kita minum minuman keras, taubat itu kalau kita narkoba, taubat itu kalau kita tatoan. Itu kuncinya taubat. Tapi kalau meninggalkan salat, meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan zakat, tidak bisa dengan cara taubat, kecuali dengan cara menggantinya dengan melakukan hal yang sama. Anda meninggalkan salat subuh, gantinya salat subuh. Tidak bisa gantinya salat duha. Enak aja gantinya salat duha. Ya. Anda meninggalkan salat maghrib, tetap gantinya salat maghrib 3 rakaat. Tidak bisa diganti dengan salat sunnah. Anda meninggalkan puasa Ramadan, tetap ganti niatnya puasa Ramadan, walaupun puasanya di luar Ramadan. Tidak bisa diganti dengan puasa Senin Kamis. Anda tidak membayar zakat, tetap gantinya Anda harus mengeluarkan zakat, walaupun Anda sudah meninggal. Perkara-perkara rukun, perkara-perkara wajib yang ditinggalkan oleh kita, tetap wajib kita ganti dengan hal yang sama. Ini saudara saya Pak Ustadz tidak pernah sholat. Nah, terus bagaimana? Saya undang 1000 anak yatim bacakan tahlil, mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah. Oh, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ampunan Allah bagi dosa kecilnya. Anda mendatangkan hufaz, para penghafal Quran, Anda mendatangkan anak-anak yatim, Anda menghadirkan orang-orang untuk membacakan doa dan tahlil untuk almarhum, dia mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa kecilnya. Tapi maaf,
dosa-dosa besarnya ketika meninggalkan sholat, puasa, tetap dia berurusan kepada Allah. Maka jangan main-main terhadap perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah. Kalau sedekah, tidak akan bisa kecuali dengan hal yang serupa. Makanya ada istilah, ya, orang yang sudah meninggal, ketika dia meninggalkan sholat, maka kita wajib mengqadhakan sholatnya. Orang yang sudah meninggal, kemudian dia meninggalkan puasa, ya, padahal dia mampu, kita selaku ahli warisnya tetap wajib membayarkan puasa untuk mereka. Jelas tidak? Paham? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah benar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini menunjukkan bahwa ketakwaan dan iman merupakan satu syarat. Karena bagaimana menurut takwa? Yang kedua, ya Ustaz, mengapa ketakwaan dan keimanan serta istiqomah dalam Allah itu lebih sulit daripada dasar kita di awal kita masuk Islam? Maka demikian Pak Ustaz. Yang kedua apa? Yang kedua ini, bagaimana ketakwaan keimanan serta istiqomah dalam Allah itu lebih sulit dibanding dasar kita di awal masuk Islam? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara ketakwaan dengan keimanan, perbedaannya apa? Keimanan itu kita mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan. Itu sudah iman. Apakah bertakwa? Belum tentu. Orang bertakwa sudah jelas dia itu beriman, tapi orang beriman belum tentu dia itu bertakwa. Orang banyak mempercayai Allah sebagai Tuhannya, tapi dia belum bertakwa, belum bisa melaksanakan secara totalitas apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Nah, terkadang orang yang beriman meninggalkan yang satu ini. Makanya dikatakan libasut taqwa dzalika khairun. Pakaian orang yang beriman itu apa? Pakaian orang yang beriman itu adalah taqwa. Al-imanu uryanun. Iman ini telanjang. Iman ini laksana kita yang baru dilahirkan, telanjang, betul? Telanjang. Apa bungkusnya? Takwa. Ya, pakaiannya adalah takwa. Yang kedua, bagaimanapun yang namanya mempertahankan keimanan, keistiqomahan dan ketakwaan itu sulit, tidak mudah. Sampai kapan? Sampai kita itu lemah di hadapan iblis. Ya, seberapa besar ketaatan kita, seberapa jauh keistiqomahan kita, seberapa tinggi ketakwaan kita, semakin kuat pula iblis menjatuhkan kita. Tidak akan dibiarkan oleh iblis. Betul tidak? Tidak akan dibiarkan. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, ya, iblis berkata, saya akan mendatangi mereka. Ya, dari mana? Dari sisi kanan. Tidak bisa dari sisi kiri. Tidak bisa dari sisi atas. Tidak bisa dari sisi bawah. Tidak bisa dari depan. Tidak bisa dari belakang. Pokoknya dari segala sisi. La'aghwiyannahum ajma'in, sampai mereka semuanya itu tersesat. Illa min ibadikal mukhlisin, kecuali di antara semua ini yang digoda oleh iblis, mereka yang berhasil adalah mereka yang keimanannya, ketakwaannya, ibadahnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berharap kalau kita taat terbebas dari godaan syaitan. Oh enggak, semakin kuat syaitan. Kalau kita istiqamah, syaitan bakal jauh. Oh enggak, semakin kuat itu syaitan. Semakin rajin, semakin kuat syaitan. Semakin taat, semakin kuat syaitan. Tidak cukup satu, dipanggil kawan-kawannya. Terus. Orang yang bermaksiat, udah dibiarkan sama syaitan, tidak perlu digoda lagi. Karena sudah dikuasai hawa nafsu. Syaitan itu pertama saja. Begitu dia ngenyan dengan maksiat, dan dibiarkan sama syaitan. Dan tidak perlu lagi. Dia tidak perlu turun tangan. Kenapa? Karena hawa nafsu sekarang yang nyetir. Tapi begitu orang taat, orang istiqomah, tuh syaitan datang.
syaitan datang. Tidak cukup satu orang dengan kroni-kroninya. Semoga Allah jauhkan kita daripada godaan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Godaan. Seperti ini Pak Ustaz, bahwa bersalaman dengan muka Nabi kan tidak boleh. Bukan mahram. Jadi untuk menikmati masalah ini bagaimana Pak Ustaz? Kita terus dengan menghadapi Allah, apa kita mempergunakan pertama saudara ya, ini alasan maupun bangunan dari dokter seperti itu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa itu Islamnya melewatkan. Bagaimana sih kalau Islamnya melewatkan penyakit ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalaman dengan non mahram, ya, sebagian para ulama mengharamkan, ya, bersalaman bersentuhan dengan non mahram, sebagian para ulama itu mengharamkan, tidak diperbolehkan, ya, walaupun tidak ada unsur syahwat, karena bukan tidak ada unsur syahwatnya, karena itu tadi khawatir yang semacam itu akan menimbulkan syahwat. Karena syahwat ini bukan datang sebelumnya, tapi syahwat ini datang setelahnya. Betul? Syahwat itu datang setelah, ya kan? Tidak ada syahwat dulu baru kemudian melihat dulu baru kemudian timbul syahwat. Maka di sini para ulama melarang sesuatu yang setelahnya itu menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Tetapi ada para ulama yang memperbolehkan. Yang memperbolehkan ini apabila ada tujuan tertentu. Ada tujuan tertentu ini bukan karena untuk syahwat, tapi tujuan tertentu ini misalkan seperti seorang pasien berobat dengan dokter. Ya, ibu berobat ke dokter laki-laki ini non mahram. Boleh, karena tujuannya berobat, boleh bersentuhan. Tapi dengan catatan apabila tidak didapati dokter perempuan, baru boleh ke dokter laki-laki. Namun apabila didapatkan dokter perempuan, maka tidak diperbolehkan sama sekali ke dokter laki-laki. Yang kedua, bab muamalah, jual beli. Jual beli yang mengharuskan adanya akad. Yang mana akad di sini harus berjabat tangan, boleh. Apabila sekedar adanya tujuan tertentu, tapi lebih daripada ini tidak diperbolehkan memang. Walaupun itu hanya sekedar salam biasa, supaya tidak tersinggung orang yang mau menyalami kita padahal bukan mahram, maka kita beralasan kita dalam keadaan wudu. Sudah, dalam keadaan wudu. Terus ya? Yang mana Bu? Oh, penilaian. Sudah, kalau penilaian itu biarkan saja. Maklum terkadang orang menilai karena ketidaktahuan. An-nas a'da ma jahilu. Manusia itu memusuhi apa-apa yang tak mereka ketahui. Kalau andaikan kita mempertahankan ya syariat, mempertahankan agama, dianggap sebagai orang yang berlebihan, maka biarkan saja. Karena bagaimanapun kita yang menjalani. Nah, itu saja, sabar saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kamis yang lalu Pak, masalah memberi makan binatang. Ya. Ini pertanyaan saya Pak. Kalau kita memberi makan binatang seperti binatang, kita kan selalu biasa menafsirkan dengan sisa makanan kita kasihkan, atau
2-3 hari sisa makanan tapi masih banyak kita kasih. Apakah tidak termasuk dari satu? Lalu kedua, Bapak tadi menjelaskan bisa menggantikan atau membayar, misalnya orang tua kita tidak salat atau pernah meninggalkan salat, atau puasa atau zakat. Itu niatnya itu bagaimana Pak? Ucapan supaya sesuai dengan kalimat. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahwasanya memberi makan kepada binatang dengan makanan yang masih layak itu boleh. Yang tidak diperbolehkan itu adalah makanan yang tidak layak untuk binatang tersebut. Makanan yang sudah tidak layak untuk binatang tersebut. Misalkan apabila binatang tersebut memakan makanan tersebut, maka akan menimbulkan resiko, itu zalim, itu haram hukumnya. Tapi kalau misalkan makanan ini tidak layak bagi kita, tapi masih layak untuk binatang, boleh. Itu boleh. Ya, karena ya sebagian di antara orang-orang itu biasanya memberikan tulang belulang kepada binatang, dan binatang itu makan tulang belulang. Ada memang binatang makannya itu makan tulang belulang. Yang kedua, mengqadha salat bagi orang yang mati. Pertama, ada sebagian pendapat ulama mengatakan orang yang meninggal salatnya tidak bisa dibayar dengan apapun, tidak bisa diganti dengan apapun, karena yang namanya salat ini adalah ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Tetapi ada para ulama yang mengatakan bisa. Salat, puasa bagi orang yang sudah meninggal, yang mana ketika hidup dia meninggalkan dengan sengaja. Bukan meninggalkan dengan alasan yang bisa diterima oleh syara'. Tetapi dia meninggalkan dengan sengaja. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti salat subuh. Saya niat salat fardu subuh, ya, mengqadha untuk almarhum orang tua saya karena Allah Ta'ala. Saya niat, ya, mengqadha salat fardu subuh. Faradnya itu harus disebutkan karena hukumnya wajib, untuk almarhum orang tua saya karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa. Ya, puasa itu bisa diganti. Makanya orang yang tidak mencukupi syarat puasa, seperti dia sakit atau faktor umur, ya kan, karena dia lansia, maka diganti dengan apa? Dengan fidyah. Kalau misalkan dia itu meninggal padahal dia mampu puasa, maka tidak bisa diganti dengan fidyah. Karena dia masuk kategori mampu, kecuali dia meninggal dalam keadaan sakit kemudian dia tidak puasa, maka diganti dengan fidyah. Orang tua kita misalkan diopname di rumah sakit bulan Ramadan, berapa hari? Seminggu, meninggal, maka seminggu itu harus kita ganti dengan fidyah. Kan dia sakit, tidak wajib puasa, iya, tetapi orang sakit, ya, itu diganti dengan fidyah. Karena kalau dia sembuh, dia tetap wajib mengganti puasanya. Zakat, misalkan orang tua kita tidak pernah mengeluarkan zakat, meninggal, maka kita sebagai ahli waris wajib mengeluarkan zakatnya terlebih dahulu sebelum harta orang tua kita dibagikan secara waris. Dan ingat, ya, bagi kita selaku anak-anak yang menikmati waris orang tua kita, apakah sudah kita tunaikan kewajiban orang tua kita yang belum dilaksanakan ketika mereka hidup? Di antaranya zakat. Yang kedua adalah membayar hutang. Kita sebagai anak haram mengambil warisan sementara orang tua kita masih tertunggak zakat dan hutangnya. Karena yang namanya zakat ini adalah kewajiban, dan hutang juga kewajiban. Maka kita tidak boleh menikmati warisnya kecuali kita terlebih dahulu menunaikan kewajiban si mayyit. Betul? Si mayyit. Begitu bagi waris, tanya dulu. Ini orang abah nih udah mengeluarkan zakat belum? Tanya Umi, kalau Umi barangkali masih hidup.
tidak pernah mengeluarkan zakat, hitung zakatnya. Dikurangi zakat, sudah. Abah ada hutang dah? Ada hutang. Toko ini, bayar hutangnya. Selesai, bayar hutang, sisihkan dari total itu 2,5%, bebas. Sisihkannya bebas, tidak 2,5, 5 bisa, 10 bisa, untuk dijadikan amal jariah. Karena yang punya harta ingin juga mendapatkan pahala daripada harta yang ditinggalkan. Ambil sebagian, sumbangkan ke masjid. Ambil sebagian, sumbangkan ke pesantren. Ya, yang bisa menjadi amal jariah. Kasihan yang punya harta tapi tidak ketiban pahala. Yang punya harta tapi tidak mendapatkan pahala daripada harta. Kalau kita anak yang berbakti, maka sebagian kita jadikan harta peninggalan orang tua kita ini amal jariah bagi orang tua kita. Udah selesai, baru kita bagi waris. Ya, ini belum ya apa-apa dari ribut waris. Orang tua masih ada hutang, orang tua tidak pernah mengeluarkan zakat, orang tua tidak pernah nyumbang masjid, kita anak-anak ribut masalah waris. Nah, hati-hati, itu tidak diperbolehkan. Jelas Pak ya? Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.